Jika Anda melihat peta agama di Timur Tengah, satu hal yang paling mencolok, Iran adalah pulau Syiah di antara lautan Sunni. Sekitar 90% penduduk Iran menganut aliran Syiah. Sementara hampir semua tetangganya, Arab Saudi, Irak, Turki, Pakistan, Afghanistan, didominasi oleh Sunni. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal sejarah awal Islam justru menunjukkan sebaliknya. Selama 9 abad pertama sejak kedatangan Islam, Iran adalah negeri Sunni yang taat. Lalu, apa yang mengubahnya? Jawabannya bukan keajaiban, bukan juga ajakan damai. Ini adalah kisah tentang sebuah dinasti, kekerasan sistematis, pencarian identitas sebuah bangsa, dan sebuah revolusi teologis yang akan mengubah Iran selamanya. Banyak orang keliru mengira Iran selalu Syiah, padahal sejarah berkata lain. Setelah penaklukan Islam oleh bangsa Arab pada abad ke-7, penduduk Persia yang saat itu mayoritas beragama Zoroaster perlahan-lahan masuk Islam, dan mazhab yang mereka peluk adalah Sunni. Seperti mayoritas dunia Islam pada masa itu, setelah dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga invasi Mongol, Iran tetap setia pada mazhab Sunni. Para ilmuwan besar Persia seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Al-Ghazali adalah Sunni. Jadi, ketika kita berbicara tentang Iran Syiah pada masa ini, hal itu adalah sebuah fenomena baru yang berusia sekitar 5 abad. Dan sebelumnya, Iran adalah pusat peradaban Sunni yang sangat penting. Tahun 1501 menjadi titik balik Iran. Seorang pemuda berusia 14 tahun bernama Ismail, pemimpin tarekat Sufi Safawiyah, menaklukkan Tabriz dan mendeklarasikan dirinya sebagai syah atau raja. Tapi Ismail tidak hanya menginginkan kekuasaan politik, ia memiliki ambisi yang jauh lebih besar, yaitu mengubah identitas sebuah bangsa. Mengapa dia melakukan hal ini? Ada 2 alasan utama. Pertama, untuk membedakan Iran dari musuh bebuyutannya, yaitu Kekaisaran Ottoman yang beraliran Sunni. Dengan menjadi Syiah, Iran menciptakan identitas nasional yang unik dan tidak bisa ditiru oleh Ottoman. Kedua, Syiah memberikan legitimasi teologis bagi kekuasaannya. Dalam tradisi Syiah, imam adalah pemimpin yang ditunjuk secara ilahi. Ismail memposisikan dirinya sebagai wakil imam yang tersembunyi, sebuah klaim kekuasaan yang sangat kuat. Tapi, bagaimana ia mengubah keyakinan mayoritas penduduk? Shah Ismail tidak sabar menunggu konversi sukarela. Ia menggunakan kekerasan sistematis yang mengerikan. Para ulama Sunni diberi pilihan, masuk Syiah atau mati. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke India dan wilayah Ottoman, sedangkan yang bertahan akan dibunuh. Para pengkhotbah yang telah masuk Syiah dikirim ke seluruh penjuru negeri untuk memaki 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang sangat dihormati oleh kelompok Sunni.
Siapapun yang menolak mengikuti kebijakan ini akan disiksa. Pada masa itu, angka kematiannya sangat tinggi. Dalam sehari dilaporkan 140.000 orang beraliran Sunni dibantai. Ismail juga mendatangkan ulama Syiah dari luar, terutama dari Lebanon Selatan dan Bahrain. Hal itu dilakukan untuk mengindoktrinasi penduduk yang tersisa. Proses ini tidak selesai dalam satu generasi, tapi fondasi yang dibangun Ismail begitu kuat sehingga konversi menjadi hampir tidak bisa dibalikkan. Pada abad ke-18, Iran telah berubah total dari pusat Sunni menjadi benteng utama Syiah dunia. Konversi paksa abad ke-16 hanyalah babak pertama. Babak kedua adalah bagaimana Syiah berevolusi menjadi ideologi perlawanan yang menggerakkan revolusi 1979. Kuncinya ada pada peristiwa Karbala, di mana Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad, mati syahid melawan kekuasaan yang zalim. Dalam tradisi Syiah, kematian Hussein bukan kekalahan, melainkan model perlawanan abadi melawan penindasan. Selama berabad-abad, narasi ini terus hidup. Pada abad ke-20, para pemikir seperti Ali Syariati merevolusi pemahaman Syiah. Baginya, Syiah yang otentik bukanlah Syiah yang pasif dan hanya peduli pada ritual, melainkan Syiah yang revolusioner yang aktif melawan tirani, ketidakadilan, dan imperialisme. Syariati menyebut ini sebagai Syiah merah versus Syiah hitam yang telah dimanipulasi oleh penguasa. Ketika Ayatullah Khomeini menggulingkan Shah pada tahun 1979, ia membingkai perjuangannya dalam bahasa Karbala. Shah Pahlavi adalah Yazid modern, Amerika adalah setan besar, dan rakyat Iran adalah pasukan Hussein yang harus siap mati demi keadilan. Dengan narasi ini, Syiah tidak lagi sekedar mazhab. Ia menjadi mesin mobilisasi politik yang sangat kuat dan mampu mengirim jutaan orang ke jalan dan 1,5 juta tentara ke medan perang melawan Irak. Inilah bagaimana Syiah akhirnya menguasai Iran, bukan hanya sebagai keyakinan mayoritas, tetapi sebagai jantung identitas nasional dan ideologi perlawanan yang terus bergema hingga hari ini.